Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sebenarnya sejarah kurban hingga menjadi tradisi setiap hari raya Idul Adha? Kata kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam disebut juga dengan al-udiyah dan ad-adiyah yang berarti binatang sembelian seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembeli pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha dinamai juga Idul Nar yang artinya hari raya penyembelian. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat dari kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberikannya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah gelar Al-Khalil disandangkan, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagian realisasi dari firman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 12.000 ekor ternak. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1.000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat ini mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim sebanyak 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Siapa pemilik ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Suatu waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya aku akan serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang telah mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yakni Allah menguji iman dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu berusia 7 tahun. Anak yang elok rupanya, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembeli dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengejutkan. Peristiwa spektakuler ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelimu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa kata orang nanti? Anak saja disembeli, apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak satu-satunya disembeli. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu, anaknya pintar lagi, enak dipandang, anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak punya lagi nanti setelah itu, tidak punya lagi yang seperti itu, belum tentu nanti ada lagi seperti dia."
Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mempunyai tekad. Ia mengambil batu lalu mengucapkan, Bismillah, Allahu Akbar. Batu itu dilempar. Akhirnya seluruh jamaah haji mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang saat itu untuk mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Dan hal itu kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisaunya ke leher putranya, Nabi Ismail mengira ayahnya ragu. Seraya ia melepaskan tali pengikat, tali dan tangannya, agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat. Seperti ayahnya yang telah tawakal, sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhai kedua ayah dan anak memasyarahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, Surat Asy-Syaffat ayat 107-110. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim atau pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelian yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia ini, Malaikat Jibril kagum seraya merontarkan darinya sebuah ucapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi nabi dan rasul yang besar. Beliau dijuluki bapaknya para nabi atau Abu Anbiya. Dari keturunan beliaulah lahir para nabi dan rasul, termasuk manusia teragung Nabi SAW. Syariat berkurban menjadi amalan mulia untuk meneladani dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, seperti melatih kerelaan melepaskan sebagian hak miliknya kepada sebenar-benarnya pemilik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Mesopotamia atau Irak kuno. Selain Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam kitab Naisohul Ibad disebutkan alasan mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah daripada perintah lainnya, seperti menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh Allah dengan domba atau kambing. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Misalnya dalam hal tidak mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim
selalu makan dengan tamu. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim apabila tidak mendapatkan seorang yang menemaninya makan, maka Nabi Ibrahim mencari hingga disebutkan sampai 2 atau 5 km. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 di langit yang ke-5 menjumpai Nabi Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mirip denganku. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.